Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Herzbuna Arif. Selain Presiden Jokowi, figur yang paling banyak mendapat sorotan dari publik dan media pada hari ulang tahun ke-50 PDIP hari Selasa lalu itu adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Mereka ini diperlakukan berbeda, tetapi sesungguhnya nasib mereka ini sama. Di depan Ibu Megawati, Ketua Umum DPP PDIP itu mereka itu bukan siapa-siapa. Padahal Pak Jokowi adalah presiden 2 periode, sementara Ganjar itu adalah calon presiden yang disiapkan oleh Pak Jokowi untuk menggantikan dia, dan kata sejumlah lembaga survei itu elektabilitasnya itu saat ini teratas. Tapi rupanya kalau di depan Ibu Megawati ya posisi mereka itu sama, hanya sebagai petugas partai. Lantas di mana perbedaan perlakuannya itu ya? Yang kasat mata saja, yaitu sebagai presiden Jokowi duduk di barisan depan kursi tamu kehormatan. Namanya itu juga berkali-kali disebut atau disinggung oleh Ibu Megawati, tapi dalam konotasi yang apa ya, yang orang melihat itu negatif karena terkesan itu merendahkan gitu ya, bahwa bagaimanapun Pak Jokowi itu presiden, tapi dalam forum kemarin itu kan kelihatan sekali bahwa buat Bu Megawati itu sama, semua itu adalah anak-anaknya, kader partai PDIP. Sementara Ganjar, nah ini nasibnya berbeda dengan Pak Jokowi, sudah duduk di belakang itu baris ketiga, dia berada di belakang para yang paling depan itu barisan elit partai mulai ketua umum, kemudian sekjen Puan Maharani dan putra Ibu Megawati Prananda, dan sejumlah elit partai lainnya termasuk bendahara Eli Dodo Kambai dan juga mantan sekjen PDIP Pramono Anung. Di barisan kedua itu ada para menteri. Oh, saya lupa tadi, di barisan pertama juga ada Wapres Ma'ruf Amin ya. Di barisan kedua itu para menteri, dan barulah kemudian di barisan ketiga itu Ganjar duduk yang digambarkan oleh media berdesakan dengan kader para lainnya, kader partai lainnya. Namanya sekalipun juga tidak pernah disebut oleh Megawati, disenggol aja enggak. Kehadiran Ganjar ini bolehlah disebut apa ya, sama sekali dianggap nggak terlalu penting. Samalah levelnya dengan puluhan ribu kader lainnya yang hadir jadi penggembira. Sebuah media bahkan menulis dengan judul begini, perlakuan Megawati ke Ganjar pada saat HUT PDIP ke-50, duduk di kursi belakang dan tak dapat nasi. Saya penasaran, apa maksudnya kok udah duduk di kursi belakang dan tidak dapat nasi? Apakah Ganjar itu boleh hadir tapi tidak diberi jatah makan siang gitu? Ternyata setelah saya baca, maksudnya Ganjar tidak diberi kehormatan mendapat potongan nasi tumpeng dari Megawati. Jadi bukan hanya nasi, tidak dapat nasi tumpeng, itu harusnya lengkapnya begitu ya. Megawati itu memberikan potongan nasi tumpeng yang pertama kepada Presiden Jokowi dan yang kedua ke Wapres Ma'ruf Amin. Selain itu di atas panggung ketika memotong tumpeng itu Megawati didampingi putra dan putrinya, yakni Puan Maharani dan Prananda Prabowo, dan kemudian ada Sekjen Hasto Kristianto, Gubernur Sulut yang juga bendahara umum Partai Oli Dondo Kambai, dan juga ini mantan Sekjen PDIP yang sekarang menjadi Mensekap Pramono Anung. Ganjar tidak termasuk yang diminta naik ke atas panggung mendampingi Ibu Megawati, apalagi mendapat potongan tumpeng. Cuma tadi itulah media menyebutnya Ganjar tak mendapat nasi. Ada saja ya. Wajar bila media itu sangat detail mengamati Ganjar Pranowo dalam acara tersebut. Media sekelas kompas.com misalnya itu bahkan membuat judul begini, redupnya sinar Ganjar di HUT PDIP, tak dihiraukan Megawati hingga duduk berhimpitan dengan kader lain. Jadi tetap saja posisi duduk itu rupanya sangat penting ya, dan juga tidak dihiraukan. Situasi ini saya kira jelas ini semacam anti klimaks, jelas bertolak belakang dengan kehebohan yang muncul di media sebelumnya. Karena kita tahu banyak media dan pengamat yang berspekulasi bahwa momen yang istimewa itu ya, karena ini hari ulang tahun ke-50 PDIP, sebenarnya seperti disampaikan oleh Ibu Megawati, ini kalau PDIP-nya belum sampai 50 tahun, ini dihitung sejak PDI itu 50 tahun, itu digunakan oleh Ibu Megawati untuk mengumumkan siapa capres yang akan diusung oleh PDIP. Ganjar, yang seperti saya katakan, saya kira ini karena publikasi lembaga survei yang luar biasa masif,
itu diperkirakan akan dicalonkan Megawati mengalahkan Puan Maharani ya. Ada 2 calon lah yang disebut-sebut sekarang, Puan Maharani atau Ganjar. Tapi media kelihatannya cenderung karena pengaruh dari lembaga survei tadi itu menjagokan Ganjar Pranowo. Apalagi kan memang kalau dari berbagai survei elektabilitas dari Puan Maharani ini jauh di bawah Ganjar Pranowo. Dan media ini juga tampaknya terpicu oleh pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto bahwa akan ada kejutan pada HUT ke-50 PDIP. Dan ini semua itu dihubung-hubungkan dengan soal pencapresan. Ternyata Megawati sama sekali tidak menyebut siapa calon presiden yang akan diusungnya. Dia malah meledek wartawan yang rupanya berbondong-bondong datang mendaftar untuk meliput kegiatan ini karena berharap akan mendengar kejutan nama capres dari Megawati. Katanya Hasto, wartawan yang meliput saja katanya, kata Hasto loh, kalau salah Hasto mesti salahin. Katanya yang daftar 150 dalam luar negeri ya, saya kaget ngopo toh yo. Orang ini sebetulnya seremonial 50 tahun gitu. Karena kan ini yang ditunggu-tunggu. Kalau orang main taruhan, wah udah masang. Sing Arab diumumke ibu sopo. Ya, baru kan pada yo, yantar dulu. Emangnya aku situ tepuk tangan terus tergiur mengumumkan? Enggak. Hehe. Iya dong, kan mesti keren kan. Kan saya ketua umum terpilih di Kongres Partai sebagai institusi tertinggi partai. Maka oleh Kongres Partai diberikanlah kepada ketua umum terpilih hak prerogatif untuk menentukan siapa yang akan dicalonkan. Orang ngono kok saiki nungguin, enggak ada urusan gue. Gile, enak aja. Aku sampai liatin, aku bilang mau Mbak Puan sama Mas Nana, lucu ya orang berpolitik sekarang ya, jangan deh niruin. Lo kok kayak gitu ya? Zong ya, karena Ibu Megawati sama sekali tidak menyebutkan itu dan dia menyatakan itu urusan gue. Ya, dan berbagai fakta saat sepanjang berlangsungnya hari ulang tahun itulah kemudian media menafsirkan bahwa peluang Ganjar Pranowo menjadi calon presiden dari PDIP itu sudah tertutup. Apalagi kan sinyal-sinyal yang disampaikan oleh Ibu Megawati itu lebih banyak menyebut sinyal perempuan sebagai pemimpin, dan orang menafsirkan, publik menafsirkan itu artinya sebenarnya yang disiapkan untuk jadi calon presiden dari PDIP adalah Puan Maharani. Jadi boro-boro ini Ganjar ini jadi capres, kehadirannya pun itu tidak diperhitungkan, atau tadi kalau meminjam istilah Kompas diabaikan ya gitu, dicuekin ya. Ganjar rupanya tidak mau tinggal diam ya diperlakukan seperti itu. Sehari setelah HUT PDIP ini yang berlangsung sehari Selasa 10 Januari, sehari kemudian tepatnya hari Rabu 11 Januari itu Ganjar memposting video saat dia datang ke arena Kongres, dan di situ dia dielu-elukan oleh sejumlah kader. Banyak yang menyerukan dia meneriaki dia sebagai capres dan menyatakan dukungannya. Presiden. Yang kemarin sama-sama Bapak. Kado ano Mas, sampean Mas, kado ano sampean.
Coba perhatikan momen dia mengunggah video tersebut ya. Sehari setelah kehadirannya di HUT ke-50 PDIP yang digambarkan oleh media, dia diabaikan, dicuekin oleh Megawati. Video tadi itu bisa diartikan ya apa ya, bahwa Ganjar itu menunjukkan perlawanan dan menyampaikan pesan bahwa di internal PDIP itu banyak kader yang mendukungnya. Hanya saja kita kalau melihat kultur PDIP yang sangat loyal kepada Ibu Megawati dan taat pada aturan partai atau tegak lurus pada Ibu Megawati, dukungan sebagian kecil kader itu yang tadi terlihat di video tadi, saya kira ini tidak akan ada artinya ya. Semua itu tetap terpulang kembali kepada putusan Ibu Megawati. Jadi kalau Ibu Megawati menyatakan yang diputuskan A, saya kira orang yang mendukung Ganjar pun juga akan balik badan gitu ya. Apalagi kalau kemudian lawan-lawan presiden yang diusung itu tidak ya nggak sesuai dengan pilihan mereka. Jadi mereka pasti akan merapatkan barisan lagi kembali di belakang Ibu Megawati. Jadi saya kira ini Mas Ganjar Pranowo mesti hati-hati ya kalau masih tetap berharap mendapat tiket dari PDIP, karena walaupun Anda bolak-balik dinyatakan bahwa elektabilitas Anda tertinggi, tapi saya yakin kalau tanpa dukungan dari PDIP ya berat buat Mas Ganjar ini untuk memenangkan Pilpres. Kenapa saya mengingatkan agar hati-hati? Sebab ini kan Mas Ganjar ini walaupun sebelumnya walaupun hanya diberi peringatan atau teguran ringan, tapi kan sudah pernah dia disebut melakukan pelanggaran. Bahkan kalau pengakuan Ganjar sendiri dia sudah yang ketiga kalinya pada waktu itu dia ditegur gitu ya. Jadi kalau sekarang ini dia dianggap kembali melanggar aturan, bukan tidak mungkin kali ini dia akan diberi sanksi dan sanksinya itu pasti lebih keras ya. Dan yang paling besar ya yang lebih keras lagi kalau kemudian betul-betul peluang dia untuk mencapreskan atau dicapreskan oleh PDIP itu benar-benar tertutup ya. Kecuali bila memang Ganjar Pranowo itu sudah memutuskan bahwa untuk sebagai capres itu no or never, atau dengan atau tanpa dukungan PDIP akan tetap nyapres. Nah kalau itu kalkulasinya ya saya bilang jangan malu-malu, jangan kalau mau menyatakan sebagai capres jangan hanya sekedar menunjukkan video didukung oleh para kader PDIP, tapi ya boleh saja deklarasikan bahwa Ganjar Pranowo, saya Ganjar Pranowo akan menjadi capres dengan atau tanpa dukungan dari PDIP. Itu saya kira lebih keren karena ini berkejaran dengan waktu ya. Bagaimana kalau tiba-tiba nanti Mas Ganjar terus tiarap, tidak berani mendeklar semacam itu. Nah, tiba-tiba ketika waktu pencapresan sudah dekat dan kemudian Ibu Megawati mengumumkan bahwa yang diusung oleh PDIP bukan Ganjar Pranowo. Ini kan bisa kehilangan momentum ya. Ini tinggal soal uji nyali saja nih Mas Ganjar ya. Saya Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.